Baik, terima kasih kepada MC yang sangat luar biasa. Kepada yang saya hormati Bapak RT di Villa Harmoni 5, kemudian juga Ketua DKM Masjid Usama bin Zaid, kemudian juga sahabat surga saya insyaallah taala Ustaz Hidayatullah, dan seluruh ibu dan bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidana wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat syayatin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, inayah serta hidayahnya, sehingga kita mampu, kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju Masjid Usama bin Zaid. Alhamdulillah, ini adalah satu nikmat yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena banyak orang yang ketika melangkahkan kaki ke masjid itu berat. Kenapa? Salah satunya adalah karena hidayah itu belum sampai, belum masuk ke dalam hatinya. Dan syukur kita khususnya adalah syukur atas nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat ihsan. Kita bersyukur masih diberikan keimanan, kita bersyukur masih diberikan keislaman, kita bersyukur masih diberikan ihsan, yaitu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah itu kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita merasa tidak bisa melihat Dia, melihat Allah Subhanahu wa taala, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala As-Sami Al-Basir, Maha melihat dan juga Maha mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, bahkan sesuatu yang ada dalam hati kita, itu Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Itulah nikmat ihsan. Sehingga kita sholat, kita berpuasa nanti, kita bersedekah, semua itu tidak perlu dilihat oleh manusia, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan melihatnya. Dan yang kedua, tentu saja kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas satu nikmat takwa. Ibu dan bapak sekalian, apa itu takwa? Selalu saya ulang-ulang, takwa itu adalah mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita punya kemampuan, kita punya keahlian, kita punya satu keterampilan,
kalau itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah wasilah dari takwa. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam, mari sama-sama kita sampaikan, kita ucapkan, kita sebutkan kepada junjungan alam Sayyidina wa Habibana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ibu dan bapak sekalian, kita bersolawat kepada Nabi. Ya, artinya bagaimana ternyata yang butuh sholawat itu kita. Karena kita semua sebagai umatnya membutuhkan adanya syafaat dari Allah atau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syafaat Nabi ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita perlukan. Kenapa? Karena kita itu adalah mahalul khata wan nisyan, tempatnya salah, lupa, alfa, dosa dan kesalahan lainnya. Itulah manusia. Tetapi terkadang apa? Ketika ada seseorang berbuat kesalahan, berbuat dosa, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, ya tetapi kadang apa? Manusianya yang memandang sebelah mata, dengan mudah menghardiknya, dengan mudah kemudian apa? Tanpa etika amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian apa? Kadang mengucilkan. Padahal kita tahu bahwa semua manusia itu apa? Pernah berbuat dosa. Ya, kullu bani Adam khata'un. Ya, seluruh anak Adam namanya manusia itu pernah berbuat dosa dan kesalahan. Tetapi sebaik-baik yang berbuat dosa dan kesalahan itu adalah yang bertaubat. Ibu dan bapak sekalian, jamaah Masjid Usama bin Zaid, saya diberikan amanah untuk membahas, kita diskusi dan sharing terkait dengan bagaimana ya Ramadan, ya bagaimana kita itu menyambut Ramadan. Saya beri judul Bara Tazkiyah Ramadan Mulia. Biar semangat gitu ya. Jadi Bara Tazkiyah itu adalah apa? Ya banyak sekali. Nih kalau anak-anak itu kenapa sih Ramadan itu apa perlu disambut? Maka orang tuanya harus bisa apa? Harus bisa menjadikan lingkungan ya agar anak-anak tahu, minimal anak-anak itu senang Ramadan itu datang. Ya jangan sampai ada istilah apa? Ramadan datang, Ustadz senang. Karena banyak objekan gitu ya. Misalnya itu bukan Ustadz namanya, itu seperti itu. Jadi Ramadan datang, anak-anak itu senang. Ya, kenapa? Karena mungkin ibu-ibunya masak ya yang mungkin agak spesial. Ya, kalau untuk anak-anaknya, kalau untuk bapak-bapaknya mah nggak usah gitu ya. Ya seadanya saja, karena yang bapak-bapak itu kadang ada kesalahan juga. Ya mentang-mentang Ramadan, kemudian apa? Belanjanya itu malah meningkat. Ya, ini jadi kebalikannya nih. Ramadan datang, bapak-bapak ditendang. Kenapa? Karena kurang uang belanjanya. Tidak seperti itu. Jadi kalau untuk yang sudah dewasa memahami bahwa Ramadan ya itu adalah bulan di mana kita itu introspeksi, muhasabah, melatih diri kita. Nanti di akhir saya menyebutnya dengan istilah apa? Soleh secara individual, kemudian soleh secara sosial, dan juga soleh secara semesta dalam kehidupan. Ini menarik sekali. Baik, ibu dan bapak sekalian, kita lihat tentu saja dan ini sudah sering sekali kita dengar, tetapi ada banyak hal yang menarik. Ya, kalau tadi kita diberikan hidayah untuk apa? Datang ke masjid. Itu adalah salah satu dari jaminan surga. Rasulullah SAW bersabda apa? Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamis bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Intinya adalah apa? Seseorang yang dia dimudahkan langkahnya ke masjid, ke raudhah min riyadil jannah, ke taman-taman surga. Ini adalah taman surga. Ya para malaikat itu apa? Menurunkan, merendahkan sayap-sayapnya. Nanti kalau anak-anak boleh belajar juga tentang akidah. Ya bagaimana ternyata kalau di gambaran malaikat itu punya apa? Punya sayap. Sayap malaikat itu bisa 2, bisa 4.
Ya bahkan malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, ya itu sayapnya saking besarnya itu apa? Menutupi cakrawala. Itu disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah apa? As-Sadiqul Masduq. Nabi SAW itu adalah seseorang yang selalu benar dan dibenarkan. Kenapa? Karena di ayat dikatakan apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi SAW itu apa? Ketika beliau itu berbicara, lebih tepatnya bersabda, itu tidak mengikuti hawa nafsunya, ya, tidak mengikuti hawa nafsunya, karena semuanya itu adalah wahyu. Ini juga harus apa? Kita yakini dulu, ya, kita yakini, kita apa? Kita jadikan sebagai pedoman dalam hidup kita. Bahwa Nabi itu adalah tadi Shadiqul Masduq, yang kedua adalah apa? Adalah beliau itu wamayan tikuanil hawa. Ketika berbicara itu selalu benar karena bukan berasal dari hawa nafsu. Kalau kita nih, ibu bapak sekalian, itu sering sekali yang muncul itu adalah apa? Yang muncul itu seringnya hawa nafsu. Ya, apalagi nih biasanya nih bapak-bapak, karena saya juga bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak umpamanya pulang kerja, apalagi yang kerjanya itu mungkin yang jadi ustadz atau jadi guru, itu biasa suaranya udah habis, ya sudah habis suaranya. Nah ketika pulang, bapak-bapak pulang kerja sampai ke rumah, kemudian biasa diapain? Diomelin, disambut dengan omelan sama apa, sama istrinya. Pak, mau minum kopi nggak? Karena suaranya udah habis. Karena riset penelitian itu menunjukkan apa? Laki-laki itu dia hanya punya kosakata itu tidak lebih dari 3.000, dan itu tidak sering dihabiskan, nggak habis. Tapi kalau perempuan, ya ternyata dia punya 6.000, itu pun kurang. Ya, jadi ternyata oh benar juga ya, saya juga pengalaman soalnya gitu ya. Nah, jadi kalau bapak pulang kerja udah capek, ngomong apa saudara, Pak mau minum kopi nggak? Ya udah habis, sudah nggak ada apa-apanya. Nah, ibu-ibu harus tahu, harus ngerti. Oh ternyata ini maksudnya memang kosakata itu sudah habis mungkin. Apalagi yang jadi ustadz, jadi guru, jadi pembicara atau apa tuh, biasanya sudah habis sudah. Nah, dari situ kemudian apa? Kemudian berarti kita harus tahu, oh berarti ibu-ibu itu ketika apa? Ketika menyambut itu ya sudah nggak usah banyak ngomong, berarti ya tinggal dipijitin gitu ya, atau mungkin dikasih langsung minumannya udah tahu gitu. Baik, ibu dan bapak sekalian, tadi kembali kepada bagaimana Ramadan itu ya menjadi satu momen yang sangat luar biasa. Sehingga tadi saya menyebutnya dengan siapa? Bara tazkiyah. Bagaimana tazkiyah itu adalah tazkiyatun nufus. Ya bagaimana kita itu biasanya manusia yang sudah mendekati pada usia 40. Wah, Ustaz Hidayat juga sudah juga 40 nih, saya sudah lewat 2 tahun. Ya, di Al-Quran dikatakan apa? Dikatakan hatta asyudda arba'ina sanatan. Sampai kepada manusia itu ada yang usianya itu 40 tahun. Maka apa? An askura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi ketika kita sudah usia 40 tahun, karena saya juga sudah melewati, mungkin kalau orang bilang tahu ya, kayak puber kelima gitu kali ya. Nah itu biasanya godaannya itu banyak. Kenapa? Karena pekerjaan sudah ada, ya anak-anak sudah ada, ya gaji sudah ada, ya walaupun biasanya serba kurang gitu ya. Tapi kadang gangguannya itu ada, ya ada saja. Ya ini pengalaman pribadi, jadi curhat nih gitu ya. Nah Ramadan ini menjadi satu momen kita untuk introspeksi. Ya apakah tadi kita sudah baik pada diri kita? Apakah kita sudah baik pada keluarga kita? Apakah kita sudah baik pada lingkungan kita di Harmoni 5 ini umpamanya? Ya, apakah kita sudah baik juga kepada apa? Kepada lingkungan, dalam artian itu lingkungan semesta selain manusia. Nah, ibu dan bapak sekalian, ya ayat ini kita sudah baca tadi di Al-Baqarah 185 itu berbicara tentang Ramadan. Kemudian di sana ada Al-Quran, ya karena Al-Quran itu turun melalui apa? 3 tahapan. Pertama, Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu Wa Taala, turun ke langit dunia. Ya, jadi
ada langit dunia, di mana tadi itu apa? Semuanya itu apa? Langit dunia itu apa? Al-Quran itu pertama turun ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia dibawa oleh Jibril ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara apa? Tadarruj, secara bertahap sesuai dengan keadaannya. Sehingga kita tahu ada surat umpamanya Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Oh, ini mungkin terkait dengan apa? Malam Lailatul Qadar. Tapi ada ayat lagi Inna fatahna laka fatham mubina. Ya, inna fatahna, sungguhnya kami telah memberikan satu kemenangan, fathan mubina, ya, apa? Kemenangan yang jelas, kemenangan yang besar. Oh, ternyata ayat ini turun pada saat apa? Pada saat Fathu Makkah. Nah, yang paling penting yang keseluruhan ini adalah apa? Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Artinya apa? Bahwa setelah kita tahu, dan insya Allah kita sudah tahu sebelumnya, bahwasanya Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk hudan linnas, petunjuk bagi manusia, pedoman bagi manusia. Untuk apa? Untuk menjalani kehidupannya. Nah, ini yang paling penting ibu dan bapak sekalian. Jadi jangan sampai Al-Quran itu cuma apa? Apalagi cuma jadi pajangan, dibaca tapi nggak tahu artinya. Sayang sekali. Setelah tahu artinya dipahami. Kenapa? Karena huda. Karena dia itu adalah petunjuk. Ya, itu petunjuk. Umpamanya dikatakan apa? Al-Quran itu adalah apa? Di surat Toha umpamanya. Ya, dikatakan apa? Ma anzalnahu alaikal Qur'ana litasqa. Bahwa Al-Quran turun itu bukan memberatkan kita. Sama juga Islam turun, Islam datang itu bukan untuk memberatkan kita, tapi untuk apa? Agar kita kehidupan itu kita lebih teratur, agar apa? Bagaimana pola kehidupan kita itu terarah, ya. Dan ini ternyata sekarang itu dicontoh oleh apa? Perusahaan-perusahaan besar, di mana sesuatu yang dikatakan modern, sesuatu yang dikatakan itu dia sebagai sesuatu yang ideal, itu adalah ketika ada aturan. Ya, dalam bahasa perusahaan itu ada namanya SOP. Ya, SOP-nya ada standar operating system-nya atau ada standar operating prosedurnya. Makanya puasa, sholat, haji, umroh dan ibadah yang lainnya itu melatih. Mungkin ibu dan bapak ada yang suka tanya, kenapa ya anak kecil itu disuruh berlatih puasa? Kenapa kemudian nanti dilatih untuk apa? Sholat berjamaah. Ternyata kalau dari ustaz-ustaz lain itu kan semuanya tahu bahwa kenapa kita sholat berjamaah? Karena ada dalilnya. Warka'u ma'ar roki'in. Kenapa kita harus puasa? Karena di Al-Maidah di Al-Baqarah 183. Ya, bahwasanya kutiba alaikumusiyam, itu udah jelas. Tapi ternyata dari analisis modern menunjukkan semakin suatu organisasi, suatu lembaga dia itu memiliki SOP, memiliki aturan yang detail, itulah perusahaan, institusi, lembaga yang paling ideal. Makanya kita mengenal ada perusahaan besar, umpamanya ada Sony. Sony itu dia punya Sony Way. Kemudian ada lagi Toyota, dia punya Toyota Way. Kemudian di Jepang itu ada manajemen Kaizen. Semuanya diatur dari awal sampai akhir. Dan ternyata ibu dan bapak sekalian, itu sudah ada di dalam Islam. Ya, anak kecil itu apa? Diajari dia itu untuk sholat, untuk puasa. Ngapain? Sholat dulu umpamanya. Kenapa sih kita itu suruh sholat? Oh, sekarang kita tuh baru tahu. Ya, jadi kalau jawabannya kenapa kita itu sholat, kalau dalam usul fikih jawabannya ada kenapa kita sholat? Karena Allah Subhanahu Wa Taala itu memerintahkan kita sholat. Ya, tetapi kemudian ternyata dalam sholat ada pendidikan apa? Pendidikan dari mulai pendidikan sosial. Kemudian ada lagi apa? Pendidikan untuk apa? Keteraturan. Seorang anak yang dia itu bangun subuh, sholat subuh, kemudian nanti diajari untuk apa? Zikir pagi dan petang. Kemudian mandi bersih-bersih ke sekolah. Itu adalah satu sistem aturan yang itu akan mendisiplinkan anak. Ya, jadi kita akan tahu nih kenapa kita itu sholat. Jadi level yang lebih tinggi itu adalah bahwa kita yang membutuhkan sholat, bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang membutuhkan sholat kita.
Ya, jadi itu nanti dalam Islam itu disebut dengan apa? Dengan maqasidus syariah. Jadi umpamanya ibu-ibu, kenapa ibu-ibu itu harus pakai jilbab? Ya, jawaban pertama adalah karena jelas sekali ya di surat Al-Ahzab. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Oke, di surat An-Nur juga ada ya tentang apa bagaimana mereka itu apa diperintahkan ya untuk apa untuk yudnina alaihinna min jalabibihin juga ya ada hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya itu ke dada mereka. Tetapi kemudian apa? Ada hal lain yang lebih besar dari itu. Ternyata ketika seorang perempuan itu memakai jilbab, dia lebih apa? Lebih terjaga. Ya dia lebih apa? Lebih bagaimana dia itu terkendalikan, tidak sembarangan. Sama juga dengan kita. Tadi sholat, pertama tadi itu apa? Dia adalah apa? Mendisiplinkan. Yang kedua, dia juga akan membawa kepada kita itu untuk apa? Keteraturan dan juga pergerakan dari sel sendi-sendi kita. Jadi kita bayangkan, kalau kita itu tidak sholat, ya pagi 2 rakaat, kemudian dari jam 5 terus kita kerja sampai jam 12. Kalau di situ tidak ada sholat, itu apa? Persendian kita bisa jadi itu akan kaku. Ya, kenapa? Karena ternyata sholat itu adalah berbagai gerakan dasar untuk apa? Untuk senam. Bahkan sampai gerakan dasar untuk yoga, yang itu dia bisa menggerakkan. Makanya nanti ada keutamaan dari sholat duha. Salah satunya adalah sodako dari persendian kita. Nah, ini saya yakin untuk apa yang level bapak-bapak sekalian itu bisa memahaminya. Baik, yang selanjutnya ini tadi tentang Ramadan sudah sangat jelas sekali. Nah, kenapa bicara tentang Ramadan kemudian bicara tentang apa? Tentang bara dalam tazkiyah. Nah, ini penting sekali nih kata-kata saya gitu ya. Ketika bicara tentang apa? Tentang ahlan wa sahlan Ramadan. Ya Ramadan sudah di depan mata nih, tinggal 7 atau 8 hari lagi. Tapi kadang apa? Jiwa kita itu masih tertutup adanya. Ya, dan mungkin kita itu lupa dengan kemuliaannya atau terlena dengan pesona dunia. Ya, kadang kita itu memang udah berapa tahun ya, kalau sudah 40 tahun berarti sudah 40 kali Ramadan. Kayaknya Ramadan itu biasa-biasa aja deh. Ya paling bedanya cuma ada kolak, ada mungkin sirup gitu ya, atau mungkin udah jam 12 itu nggak makan gitu ya, mungkin makannya itu disatukan di pas buka dan lain sebagainya. Nah ini ternyata padahal tamu agung itu kita sudah datang, maka sebagai seorang muslim kita itu harus menyambutnya dengan kebahagiaan. Kalau tadi anak-anak itu bahagianya adalah sore itu makannya itu enak, boleh tuh ibu-ibu untuk memasakkan untuk anak-anaknya gitu. Jadi agar apa? Agar mereka mengikuti milieu dari Ramadan ini. Ya nanti biasanya di akhir itu dikasih hadiah, ya dikasih nanti masjid kan juga sudah buat buka bersama gitu untuk anak-anak dan sebagainya. Jadi tadi kalau dengan Pak DKM itu masjid ke depan itu adalah kita menyebutnya dengan istilah masjid atau eko masjid. Ya, masjid yang ramah lingkungan. Ramah lingkungan salah satu adalah ramah anak, ramah disabilitas, kemudian juga ramah juga apa terhadap masyarakat. Termasuk sekarang yang lagi tren itu adalah ada namanya dalam ilmu ekonomi itu ada namanya SDGs. SDGs itu adalah Sustainable Development Goals. Jadi bagaimana dunia itu di tahun 2036 itu harus lebih baik. Salah satunya adalah apa? Hemat energi. Yang dimulai dari tidak ada kelaparan. Wah ini berarti sesuai sekali dengan Islam. Ya di mana Harmoni 5 ini kalau ada satu keluarga yang dia itu kelaparan, maka seluruh Harmoni 5 itu berdosa. Itu dari tanggung jawabnya. Ya, ketika ada ternyata apa warga di Harmoni 5 ini baik muslim ataupun non muslim yang dia itu kekurangan makanan, maka seluruh ya warga Harmoni 5 ini berdosa. Kenapa? Karena jelas sekali khairukum atau khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, bahwa sebaik-baik manusia itu adalah apa? Yang dia itu bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Di hadis itu bukan hanya muslim, tidak disebutkan muslim atau non muslim, tapi manusia.
Bahkan nanti di hadisnya, di hadis Nabi lagi yang lain lagi dikatakan apa? La yu'minu ahadukum, tidak beriman di antara kalian. Jadi kita itu dianggap tidak beriman atau kurang beriman, lebih tepatnya layak milu imanan itu apa? Kalau kita itu tidak la yukrim jarohu, tidak memuliakan tidak memuliakan tetangga kita. Ya, tamu kita, tetangga kita baik muslim ataupun non muslim, kita muliakan, bukan hanya dihormati. Kalau namanya di Indonesia itu hormat menghormati, kita bukan hanya menghormati tapi memuliakan. Ya, memuliakan mereka sebagai manusia, sebagai juga tetangga kita, punya hak dan kewajiban. Ya, ini kadang ada daun jatuh saja, kadang sudah ngomel-ngomel. Bahkan sampai Nabi itu detail, ketika ada tetanggamu kemudian menyenderkan pohon yang sudah kering ke lahanmu, maka dipersilahkanlah. Dalam Islam juga ada namanya yang disebut dengan haqqus shaif. Jadi ketika tetangga kemudian dia punya satu tanah, kemudian ternyata tanah itu tertutup, maka memberikan jalan untuk tetangga itu adalah satu sedekah jariyah yang sangat besar. Akan ada terus pahalanya ketika dia memberikan jalan, ketika dia mengalirkan air, mungkin air untuk pembuangannya, akan ada terus. Itu begitu mulianya Islam kepada tetangga, baik muslim ataupun non muslim. Nah, Ramadan ini menjadi salah satu dari dari training kita, melatih kita. Karena Karena yang namanya bara, yang disebut dengan bara itu bara itu adalah sesuatu bekas pembakaran api yang apabila tertiup angin menjadi api yang semakin membakar. Jadi Ramadan ini adalah bara yang dia itu akan memberikan manfaat sampai 1 tahun berikutnya, sampai ke 1 tahun berikutnya. Sementara tazkiyah adalah membersihkan diri kita dengan dari berbagai bentuk syahwat dan juga subhat. Syahwat itu terkait dengan kecintaan kita kepada dunia dan seisinya. Kemudian subhat itu adalah pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pemahaman-pemahaman ada yang ekstrim kanan, ada yang ekstrim kiri, ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada lagi ada Yazidiyah dan lain sebagainya. Dari mana kita tahu? Belajar. Makanya ada majelis taklim. Alhamdulillah di sini cukup aktif. Ada masalah akidah, ada masalah ibadah, ada masalah muamalah dan seterusnya. Semakin kita belajar, semakin kita itu merasa diri kita itu belum tahu. Sehingga semakin belajar, semakin dia itu rendah hati, bukan rendah diri. Bukan juga berarti semakin belajar semakin bodoh, semakin belajar semakin benar banget yang nggak tahu tidak. Tetapi dengan ilmu padi, semakin kita belajar, semakin kita itu bisa menghormati orang lain yang memiliki pemahaman yang berbeda. Dengan belajar kita tahu teroris itu ternyata ternyata adalah kelompok yang dia itu memiliki keyakinan bahwasanya orang yang tidak sepahaman dengan dia itu dianggap kafir. Padahal kita sampai dengan orang non muslim pun tadi itu kita ada etikanya, ada aturannya. Makanya kita mengenal ada yang disebut dengan kafir zimmi. Nah itu dari mana kita tahunya? Dari belajar. Dari kita itu ikuti majelis taklim. Ikuti majelis taklim, belajar. Dan sekarang sarana belajar itu sangat banyak sekali. Nah, tazkiyatun nufus itu adalah bagaimana sholat kita, puasa kita, umrah kita, haji kita, dan semua ibadah yang kita lakukan itu semakin menjadikan diri kita itu semakin kita itu semakin tawadhu. Semakin kita itu menganggap saya itu bukan apa-apa. Orang lain banyak yang lebih pintar. Jangan sampai seorang perempuan
mentang-mentang dia sudah pakai jilbab panjang, jilbabnya sudah syar'i, kemudian melihat perempuan lain yang jilbabnya masih pendek, kemudian itu mah jilbabnya pendek gak syar'i. Apalagi kadang lihat yang belum pakai jilbab, orang kayak gitu mah gak jelas gitu ya, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu ya. Yang perempuan, yang akhwat, yang ummahat, semakin jilbabnya itu panjang, semakin dia itu tertutup, maka apa? Dia semakin baik kepada suaminya tentunya. Yang kedua adalah tetangganya, masyarakat di sekitarnya, sehingga kemudian semakin kita belajar itu semakin ternyata kita masih punya banyak kekurangan. Nah, ibu dan bapak sekalian, jadi Ramadan ini menjadi satu motivasi bagi kita. Kenapa? Ini yang disebut dengan Ramadan. Kita ingatkan lagi. Ya kenapa? Karena tadi bahwa manusia itu adalah sering lupa, sering lalai, sehingga fadzakir, berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu akan apa? Mengingatkan, akan bermanfaat bagi apa? Bagi umat Islam. Contohnya adalah ini, bahwa ternyata Ramadan itu adalah dari kata apa? Dari kata Ramadan yarmudu, kemudian apa? Ramadan. Nah, jika ada yang namanya Ramadan, ada Ramadan juga sama, gitu ya, Ramadan, Ramadan atau Ramadan. Ramadan itu artinya apa? Panas, yang membara. Kenapa? Karena Ramadan itu pada masa lalu di Arab itu, dia memang suasana itu panas. Ya panas, saya karena biasa di Bogor, kalau di sini kita juga panas, berarti ini Ramadan nih, berarti udah suasana udah Ramadan, berarti ini suasana panas, berarti suasana Ramadan. Ya. Nah, panas itu berarti apa? Justru semakin panas itu semakin kompetisinya itu semakin kuat. Ada sebuah riset penelitian, ya anak-anak yang ada di Jabodetabek, khususnya Tangerang, Jakarta dengan Bekasi, itu memiliki mental kompetisi yang lebih kuat daripada yang di Bogor. Ya, saya dari Bogor gitu ya, karena di Bogor itu adem gitu ya, jadi enaknya itu rebahan gitu ya, produksi dengan reproduksi gitu ya, dan seterusnya. Jadi nilai kompetisinya, nah anak-anak juga sama, dilatih tadi dengan disiplin, kemudian kompetisi, ya sehingga dia kemudian apa? Memahami. Nah ini ya, jadi arah asal kata dari Ramadan itu, sehingga saya menyebutnya dengan bara dari tasdiyah dalam Ramadan, bagaimana energi kita ya dalam memotivasi diri kita di Ramadan ini agar memiliki apa? Memiliki level yang lebih dari yang lainnya. Kalau bahasa melankolisnya itu adalah apa? Adalah andai ini Ramadan terakhirku. Ya. Jadi itu menjadi satu apa? Satu persiapan untuk kita. Nah, ketika bicara tentang Ramadan, ini semuanya ibu dan bapak sekalian insya Allah sudah paham semuanya. Ya, bagaimana ternyata Ramadan itu adalah tadi futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa fusidatis syayatin. Ini jelas sekali. Kemudian juga ada pahala yang berlipat ganda. Nanti ada Lailatul Qadar. Ada lagi nanti dua kebahagiaan, farhatan inda shaim. Ya, ini terasa sekali, bahkan saya sendiri selalu merasakan. Sehingga kalau umpamanya ibu dan bapak sekalian ingin merasakan Ramadan, suasana Ramadan itu apa ya? Ya makan enak aja gitu ya ketika berbuka gitu ya. Ternyata ya salah satunya itu adalah puasa atau saum Senin Kemis. Ya, Senin Kemis itu kerasa jadi seperti Ramadan. Kalau yang mampu lagi nanti saum puasa Ayyamul Bait. Ya 13, 14, 15. Kalau yang mau lebih lagi pakai puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Itu saum puasa. Kalau yang sholat umpamanya ada yang pensiunan, ada yang mungkin kegiatan itu kurang, dari mulai sebelum subuh 2 rakaat, kemudian subuh 2 rakaat, syuruk 2 rakaat, duha bisa 8 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat, ya kemudian nanti setelah maghrib, setelah isya sampai tahajud tidak ada batasnya. Banyak sekali. Ini yang menunjukkan apa? Islam itu betul-betul apa? Ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu komprehensif. Untuk apa? Orang yang sibuk, boleh. Bahkan dalam perjalanan kita itu boleh dikosor. Ya tidak ada apa-apapun, umpamanya hujan, yaitu kadang bisa boleh dijamak sholatnya. Kalau namanya jauh tadi dijamak dengan kosor.
Kemudian ibu hamil yang khawatir dengan dengan janinnya boleh tidak berpuasa. Yang menyusui juga boleh tidak berpuasa. Orang yang mungkin sudah tua tidak mampu atau yang sakit boleh tidak berpuasa. Ya, dan lain sebagainya. Bagaimana aturan dari syariat Islam itu memang sangat luar biasa. Ya, orang bilang katanya tadi, ini kok Islam itu banyak banget aturannya ya, ribet gitu ya. Oh, banyak banget. Nah, tadi kembali ke teori tentang apa? Tentang perusahaan. Semakin perusahaan itu maju, berkembang ide dan sebagainya, maka aturannya itu detail. Bukan untuk kita, bukan untuk sesuatu yang memberatkan, tapi agar apa? Agar rapi. Ya, saya ada teman kerja yang di Astra, ya di Jakarta Utara sana, itu aturannya dari A ke Z itu ada, sampai sesuatu yang ada di meja itu harus ada sudah jelas disebutkan, nggak boleh ada barang-barang yang lainnya. Itu saking detailnya. Islam juga sama, mengatur kan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika kita tidur diatur apa agar rapi kehidupan kita itu. Ya, bahkan orang yang ingin bebas pun itu ada aturannya. Contohnya ada anak-anak yang pang, ya walaupun seolah itu mereka bebas, tapi mereka juga punya aturan. Ya, atau ketika mau masuk ke mereka ada aturannya, ketika masuk ke geng mereka ada aturannya. Dalam Islam pun sama. Bedanya Islam itu aturannya itu untuk diri kita, ya, untuk apa? Untuk kebaikan manusia, bukan untuk yang lainnya. Sampai yang kecil, saya selalu memberikan contoh, umpamanya mungkin yang anak-anak, remaja, ibu bapak sekalian makan permen umpamanya, makan permen. Kemudian ada otomatis ada bungkusnya, udah makan gitu ya. Ini cuma permen doang, cuma bungkus permen doang lah, buang saja. Nah itu bungkus permen itu akan minta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ini kalau masalah dulu pernah saya sebutkan di masjid ini juga sebagai seorang karyawan. Dalam Islam, ketika kita itu seorang karyawan, satu lembar kertas yang diambil dari uang perusahaan itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Bagaimana tidak profesional, luar biasa. Kenapa? Dalam surat Al-Baqarah, di surat 186 dan juga di surat An-Nisa ayat ke-29 jelas sekali. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Tidak boleh kita mengonsumsi, memakan harta kita, apalagi harta orang lain dengan cara batil. Ya, perusahaan pun sama, itu adalah harta orang lain. Ya, sehingga kemudian itu mencirikan bahwa muslim itu adalah profesional. Ya, muslim itu dia adalah yang menghargai waktu, tepat waktu. Ya, kemudian dia juga ramah lingkungan. Jadi jangan sampai anak-anak kita tuh ketika makan, ya ketika mungkin apalagi ya saya kesal sekali memang ketika melihat ada orang pakai mobil kemudian buang tisu, ya buang bungkus permen, apalagi buang aqua, ya bungkus aqua atau bungkus air mineral, itu sangat tidak beretika dan tercela dalam Islam. Sampai itu diatur. Kenapa? Karena kita udah tahu an-nadzafatul minal iman. Sehingga ketika saya sampai di masjid sini dan pojok-pojok saya bersih, wah saya agak bangga juga, agak senang juga. Wah, berarti ini kebersihan itu sudah cukup bagus. Kemudian tadi masuk ke SDGs juga. Nanti lampu, kemudian kipas angin, kemudian air, ketika tidak dipakai itu dimatikan. Itu adalah pola dari SDGs itu apa? Pembangunan berkelanjutan. Jangan cuma 5 watt biarin aja. Ya umpamanya kipas ini nggak ada orang, matikan. Ya, kemudian umpamanya lampu ketika memang tidak diperlukan, matikan. Itu juga di rumah tangga kita juga sama. Bukan pelit, tapi memang itu aturan Islam. Makanya ketika kita tidur itu disunahkan oleh Nabi untuk apa? Untuk mematikan lampu. Ya ada sih yang mengatakan kan dulu zaman Nabi itu lampunya itu api sehingga suruh dimatikan. Kalau sekarang kan listrik bebas. Nah itu mungkin yang nggak terbiasa ya. Itu kalau sebenarnya masuk ke logika gitu ya. Sehingga ya diusahakan kalau tidur itu dimatikan. Yang tidak perlu kecuali yang di pinggir jalan. Nah itu beda lagi. Urun yang di pinggir jalan atau memang diperlukan tuh ya untuk teras itu jangan dimatikan. Kenapa? Karena memang untuk mungkin ada orang yang lewat itu dapat pahala. Ya tapi ini tidak ada manfaatnya. Kemudian di kamar mandi umpamanya dinyalakan terus.
Ya, itu namanya mubadzir. Innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayatin. Sampai lampu itu dibicarakan, diatur. Ya, apalagi kalau Satidya ini punya tadi Bapak usaha cukur, diatur juga. Gimana cukur yang yang syar'i katanya tadi itu ya. Oh, ternyata kalau kita cukur itu harus tidak boleh tidak boleh tasyabbuh bil kufar, tidak boleh menyerupai orang-orang non muslim. Ya, kenapa? Karena kita itu punya identitas, kita itu punya karakter kita, karakter bangsa Indonesia juga itu adalah karakter yang religius. Kemarin saya sebutkan bahwa bangsa Indonesia yang sangat luar biasa ini, dia memiliki karakter religius, spiritualitasnya itu sangat tinggi. Ya, makanya sampai-sampai kalau orang-orang di kampung itu ya ketika orang meninggal itu kan dia tahlilan ya, dari mulai 1 sampai 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Karena menganggap nilai spiritualitasnya itu tinggi, nilai religiusnya itu tinggi, sehingga kemudian saya akan mengatakan ya bahwa pembinaan, pengelolaan, kemudian juga bagaimana pola dari kebersamaan Indonesia ini ya mau tidak mau dipisahkan bagaimanapun, religiusitas, keagamaan itu tidak bisa dipisahkan dari dari keseharian masyarakat kita. Ya, mau sekuler bagaimanapun itu tidak bisa beda. Ya, beda sekali. Ya, apalagi Islam juga Islam itu menstimulus, memerintahkan ya untuk bagaimana i'malu ala makanatikum inni amilun. Wah, agak sedikit kepemikiran nih. Contohnya begini. Di western ya, di barat itu ada gerakan kesamaan gender. Ya, kesamaan gender itu perempuan itu harus sama dengan laki-laki. Ternyata Islam itu bukan sama antara laki-laki dengan perempuan, tetapi perempuan itu derajatnya 3 kali lebih tinggi dari laki-laki. Umuka sampai 3 kali. Artinya apa? Artinya dalam Islam ya antara laki-laki dengan perempuan itu derajatnya itu sama. Ya, karena mereka semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kewajiban untuk Untuk wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi nggak ada tuh perempuan itu mentang-mentang ibu rumah tangga seolah-olah itu derajatnya itu rendah, tidak pernah. Dalam Islam itu perempuan itu sangat mulia, sehingga kemudian kita bisa mengatakan perempuan sekarang harus lebih pintar dari laki-laki. Ya, kalau perlu perempuan itu harus kuliah S2 dengan S3. Kenapa? Dia harus bisa memasak, dia harus tahu psikologi anak, dia harus tahu bisa bagaimana metode mengajar anak, bagaimana dia itu mengelola keluarga, termasuk juga keuangannya. Ya, kalau perempuan itu kan kerjanya itu memang luar biasa. Ya, katanya itu dari matahari terbit sampai mata lelaki terbenam. Nah, gitu ya. Nah, kalau nggak terbang tutup aja gitu ya. Nah, itu luar biasa sekali. Ya, itu gender. Dan kalau kita lihat Indonesia juga dari mulai Aceh, kemudian juga lewat Lampung, lewat Banten, lewat Bali, lewat Sumatera, lewat Timor, kemudian sampai ke mana? Sampai ke Maluku, Papua. Perempuan itu kerja. Ya, di Aceh kita tahu ada Junyadi. Bahkan kita punya Laksamana siapa? Malahayati. Dari dulu udah biasa. Ya udah nggak aneh, sehingga ketika gender kemudian dibawa ke Indonesia ya nggak laku. Kenapa? Karena ya kita udah dari dulu begini. Kenapa gender itu ada? Karena dulu itu di Eropa itu perempuan itu dianggap dagangan. Ya, perempuan itu dieksploitasi. Termasuk sekarang iklan ya, jualan sales girl itu perempuan. Jualan rokok perempuan. Itu eksploitasi perempuan yang justru tidak menghargai perempuan. Nah, Islam itu sangat memuliakan seorang perempuan. Bahkan al-jannah tahta ummuka. Kan surga itu di bawah telapak kaki ibu. Itu udah luar biasa. Itu ngomongin gender, belum lagi yang lainnya. Nah, kalau ini bicara tentang kemuliaan Ramadan, berarti termasuk bagaimana
Ini penjelasannya banyak sekali. Insya Allah ibu dan bapak sekalian sudah sering mendengarnya. Ada bulan Ramadan. Ya, dikatakan apa? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Ini semuanya udah hafal, udah hafal semuanya ya. Sudah insya Allah sudah sering sekali. Bulan ampunan. Kemudian dia juga apa? Tadi surga dibuka dan neraka itu ditutup. Kita boleh diskusi. Yang berikutnya adalah apa? Pahala berlipat ganda. Ya, kemudian peningkatan takwa. Ya, tadi di Al-Baqarah 183. Ya, tidak perlu saya bacakan karena sudah sering nanti ya. Kemudian juga ini yang apa? Fadilah dari orang yang berpuasa. Ya, bau mulut dari seorang yang berpuasa itu apa? Akan menjadi kasturi di jannah, di surganya. Kemudian tadi ada malam Lailatul Qadar yang merupakan menjadi satu motivasi bagi kita untuk terus apa? Memperbaiki diri. Ya, kita bisa diskusikan juga. Kemudian tadi apa? Farhatan. Ya, kapan? Ya, idza aftara indal aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Jadi kalau puasa, saum itu kan memang ketika makan, ya berbuka puasa itu luar biasa sekali. Ya kalau saya masih merasakan nih kadang memang porsinya itu lebih gitu ya, jujur gitu, karena memang makannya itu enak, pakai kangkung pun itu enak banget gitu. Masakan istri yang biasanya itu kadang pahit, getir gitu ya, kayak kehidupan gitu ya, itu kadang jadi enak gitu. Sehingga saya kalau pengen makan masakan istri yang enak tuh ya puasa gitu. Ya kayak gitu. Kalau terus juga ya lebih gitu ya. Nah itu jadi curhat ini aja gitu ya. Karena memang terasa sekali, tapi ada kenikmatan yang lebih besar lagi, yaitu nanti ketika laqiya rabbahu, ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ini ada dua kebahagiaan, kemudian ar-royan ya. Ar-royan jadi di surga, ini biasanya surga itu memiliki apa? Samaniyata abwab. Ya, ada apa? Ada 8 pintu surga. Dan pintunya itu ya seluas langit dan bumi. Wah, jadi kalau bapak-bapak ceritain itu kan udah, ayolah nanti aja surga gitu. Tapi kita harus yakin, kenapa? Karena itu adalah bagian dari keimanan. Uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa tadi takwa? Takwa itu adalah mengoptimalkan seluruh potensi jiwa dan raga kita untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi ingat juga tuh kita, inna apa? Fi kulli tasbihatin shadaqah. Kemudian fi kulli takbiratin shadaqah. Ya, jadi setiap tahlil kita sedekah, setiap tasbih kita sedekah, setiap takbir kita sedekah, wa fi bud'i ahadukum sedekah. Jadi seorang suami yang mendatangi istrinya, ya, kemudian saya mau sedekah bilangin, yaudah saya terima dengan ikhlas sedekahnya gitu. Ibu jawabannya kayak gitu ya. Jangan nanti males gitu ya. Tidak boleh jawab seperti. Jadi harus sering-sering sedekah. Jangan cuma malam Jumat doang gitu ya. Malam Jumat kenapa ya kok jadi sunnah Rasul katanya. Wah, itu hati-hati ya. Itu jangan-jangan bisa jadi apa? Istihza. La tastahzi'u qad kafartum ba'da imanikum. Tidak boleh kita mengolok-olok. Wah, ini sunnah Rasul. Ya kira sunnah yang itu dijalani, kira sunnah yang lain nggak mau. Nah itu tidak boleh ya. Jadi ternyata dulu mungkin kenapa? Karena ketika Jumat itu kita disunahkan untuk mandi. Ya jadi sekalian mandi gitu ya, mandi kecil, mandi sedang, mandi besar sekalian. Berarti itu sodakoh gitu ya. Jadi sering-seringlah sodakoh gitu ya. Nah ingat-ingat, jadi nanti kalau sudah pulang itu sering-seringlah sodakoh. Ya setuju ya? Tasodaku itu bahasanya itu. Baik, nah ini untuk yang ini juga sudah sering saya sebutkan. Kemudian juga ada fadilah utamanya tadi tentang ada qiyamul lail ya, kemudian tadi sedekah juga, kemudian membaca Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah kita dibiasakan, tapi tadi jangan hanya membaca saja, tetapi juga apa? Tetapi juga dipahami. Jangan-jangan kita membaca itu seperti apa? Membaca Al-Qur'an seperti yang disebutkan dalam surat Al-Jumu'ah. Kama salil khimari yahmilu asfaro.
seperti himar, seperti keledai yang dia itu membawa kita. Gak tahu dia baca, dia gak tahu apa, gak tahu artinya, gak tahu maknanya. Padahal itu adalah apa? Suatu ancaman, suatu apa? Harapan, suatu motivasi. Contohnya kita baca di surat An-Nasr, fa idza faragta fansor. Ya, apabila kita semuanya sudah selesai dari satu masalah keduniaan atau satu masalah keakhiratan, fansor, maka persiapkanlah, bahasanya prepare yourself, ya, persiapkanlah untuk apa? Untuk kembali bersemangat pada kegiatan aktivitas yang berikutnya. Ini sangat luar biasa sekali. Bagaimana motivasi Quran, bagaimana motivasi dalam Al-Quran itu memang menjadikan kita itu hidup itu semakin apa? Semakin terarah. Sehingga tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinah. Ada huda, ada petunjuk, ada pedoman, dan ada plus penjelasannya. Nah, ibu dan bapak sekalian, ini kalau namanya kita ditakdirkan di akhir Ramadan, kita juga ada iktikaf, ya. Kemudian ada juga umroh ketika nanti sudah dibuka, dan ini yang menjadi bara dalam Ramadan. Ada Al-Quran diturunkan, ya, makanya ada tadi nuzulul Quran, PHBI tadi itu katanya gitu ya. Nah, kemudian juga ada ternyata perang Badar Kubro, Fathu Mekah, perang Hittin, ada Ainun Jalut, itu semuanya terjadi di bulan Ramadan. Sehingga kalau Ramadan itu maunya rebahan, maunya santai-santai, bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Ya jangan-jangan bangun-bangun sudah man rabbuka, astagfirullahaladzim. Ya itu jadi orang sekarang itu santai gitu ya. Ramadan santai dulu, apalagi kantor biasanya dikurangi atau dilebihkan 1 jam, nanti pulangnya dikurangi 1 jam, jadi bermalas-malasan. Ya, anak juga harus dilatih tadi, saum puasa. Ya, kalau ada hadis dhaif mengatakan hadisnya itu lemah, sumu tasihu gitu ya, berpuasalah maka kalian itu akan sehat. Tetapi sebenarnya secara fisikal dan secara psikologi puasa itu ternyata apa? Melatih apa? Psikologi anak itu agar dia itu bisa lebih mengontrol emosinya. Kita juga sama nih, ya, mengontrol emosi kita. Kalau yang udah apa namanya, insya Allah sih apa yang sudah dewasa itu insya Allah kuat lah emosinya, iman juga kuat gitu ya. Paling emen doang yang nggak kuat gitu kan. Nah itu juga melatih juga. Kenapa? Karena saum itu puasa kan otomatis berkurang ke apa, dari asupan gizi, asupan makanan, otomatis ke seluruh tubuh juga jadi lemes. Benar. Jadi kalau ada yang bilang saya puasa biasa aja sih, nggak lapar, nggak lemes gitu ya. Nah mungkin dia udah mungkin dia bisa jadi bohong gitu ya, atau bisa jadi mungkin dia memang sudah terbiasa puasa. Tapi kalau puasa itu ternyata lapar, ya memang itu. Saya bikin tulisan juga judul itu apa? Bagaimana kita tuh bisa menikmati lapar. Ya, menikmati rasa lemas kita. Memang kalau saya puasa memang lemas setelah zuhur itu ya memang sudah mulai berkurang energi. Ya setelah apa asar juga sudah aktivitas sudah terlalu banyak. Tapi itulah justru dinikmati di situ. Kenapa? Karena melatih emosi kita, melatih bagaimana kita itu apa menahan hawa nafsu kita, menahan syahwat kita. Nah kalau anak kecil sih masih ya namanya juga latihan gitu. Saya ingat sekali dulu waktu kecil itu waktu SD itu saya biasa. Alhamdulillah bisa apa? Kebetulan suka puasa Senin Kemis ya, Ramadan ya pasti gitu ya. Jadi sebelum Ramadan sebelum maghrib itu ya asar itu sudah ngumpulin makanan gitu. Saya ingat sekali tuh nyimpen bakwan ditaruh di bawah bantal. Tahu-tahu berminyak banyak banget bantalnya kena semprot jadinya. Nah itu ingat sekali. Tapi namanya juga anak-anak jadi senang. Termasuk juga bagaimana melatih itu dengan memberikan hadiah. Ya untuk anak-anak itu diperbolehkan, ya diperbolehkan untuk apa? Itu adalah bagian dari tarbiyatul aulad. Oke, jadi ternyata dari peristiwa bersama Ramadan itu menjadi apa? Ramadan itu menjadi satu yang luar biasa, menjadi satu energi yang menjadikan kita itu semakin bersemangat untuk melaksanakannya. Dan terakhir ini, bagaimana Ramadan tahun ini itu menjadikan kita itu soleh secara personal dan juga sosial serta semesta.
Ya, jangan sampai nih ulama-ulama salaf dulu ketika mereka itu makan roti umpamanya, disisakan rotinya itu beberapa potong, kemudian diletakkan di ujung ruangan. Untuk siapa? Untuk binatang. Ya, untuk apa? Makanan, untuk binatang yang dia perlu makanan. Atau mungkin lihat kecoa lewat, kemudian mungkin agak licin, terpleset, jatuh, terjengkang gitu ya kecoanya, kita apain? Injak gitu ya. Nah, coba kecoanya itu kita bangunin, pegang tangannya gitu ya. Nah, biar dia bisa lari lagi. Karena itu makhluk Allah juga. Gak ada perintah tuh untuk suruh membunuh kecoa gitu ya. Nah, kecuali cicak gitu ya. Nah, jadi kecoanya tuh jangan ini saking nafsunya atau mungkin tadi semut juga. Itu nggak boleh, itu dia makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai semut saja itu dikasihani, diberi makan. Ya, kalau peradaban yang paling bagus itu juga di Turki Utsmani, itu di sana itu di setiap masjid itu ada namanya lubang wakaf. Jadi mungkin kayak seperti kotak amal. Kalau kotak amal sekarang harus kasih gembok gede gitu ya. Itu juga masih ada yang nyongkel juga gitu ya. Sebenarnya itu, mohon maaf nih mungkin salah sih sebenarnya. Mungkin menyalahkan DKM-nya gitu. Berarti malingnya itu kalau yang dari dalam, kalau dari luar berarti lain lagi gitu. Tapi kalau di Turki Utsmani, jadi ada satu dia pakai, karena dulu tuh pakai tanah gitu ya. Jadi ada lubang wakaf di mana di situ semua orang itu menaruh uangnya itu di situ. Yang perlu dia ngambil secukupnya. Yang dia kelebihan akan dilepaskan di situ. Jadi kotak amal itu mungkin ditaruh di pojok sana atau di pinggir jalan, orang naruh uang seperti itu. Taruh ini uangnya wakaf atau sedekah dan sebagainya. Nanti yang perlu itu diambil. Kalau di sini sih kayaknya bersih kali ya. atau mungkin penuh dengan sampah kali gitu ya. Tapi nggak, salah di Usama bin Zaid ini insyaallah soleh dan soleha semuanya. Gitu termasuk tadi, karena tadi saya ambil dari ini ngomongin tentang soleh semesta. Jadi soleh sosial itu tadi Pak DKM itu menyebutkan bagaimana ternyata Masjid Usama bin Zaid ini bukan hanya untuk ibadah makdoh, tetapi juga ibadah sosial. Betul, kita punya program takaful. Takaful itu bukan asuransi. Takaful itu adalah bagaimana seluruh jamaah itu bersatu, ya bertawun masing-masing jamaah, ya kemudian nanti mengambil atau memberikan manfaat kepada orang lainnya. Ya, umpamanya tadi mungkin ada yang tidak punya pekerjaan, ya tidak punya pekerjaan, maka ya kita kerjain. Oh, itu salah gitu ya. Kalau udah kerjain bukan ya. Nah, itu salah, itu bahasanya. Atau kita perdayakan. Nah, diperdayakan atau diberdayakan. Nah, diberdayakan. Jangan sampai Pak, saya punya kerjaan, kerjain saya dong Pak. Oh, itu kadang mungkin orang bahasa gak tahu jadi dikerjain gitu. Di pemberdayaan. Nah, ini penting juga. Jadi masjid untuk pemberdayaan. Jadi masjid itu tadi betul, karena di zaman Nabi yang namanya masjid itu bukan hanya untuk ibadah, ya untuk syuro, untuk musyawarah, ya kemudian untuk untuk kemaslahatan, bahkan di depan itu ada pasar. Ya karena saya suka kebetulan di ekonomi dan bisnis syariah, jadi ke depan itu masjid itu ada, kalau di DKM itu ada struktur ekonomi itu udah pasti gitu ya. Insyaallah sudah. Jadi bagaimana tadi itu masjid itu jadi Jadi pemberdayaan umat. Nah, udah yang kecil-kecil saja, gitu. Pemerintah terus tadi masjid yang ramah lingkungan atau ramah anak. Jangan sampai tadi ya anak-anak itu kemudian diusir. Tidak seperti itu. Kalau perlu di depan itu dibuat diberikan alat-alat untuk seperti TK. Nah, untuk bermain anak, atau mungkin disediakan raket adalah untuk bulu tangkis dan sebagainya. Itu kenapa? Agar anak-anak kita itu dan juga kita masuk ke dalam rajulun, ya mu'allaqatun atau qalbuhu mu'allaqatun bil masajid. Seseorang laki-laki atau perempuan yang hatinya itu terikat, ya tergantung, terkait ya dengan masjid. Itu adalah salah satu dari sab'ah. Ya ada 7 ya yang diberikan zillallah, diberikan lindungan Allah Subhanahu wa taala yaumala dzilla illa dzillu, pada padang mahsyar nanti.
Ya, salah satunya adalah memang jadi masjid ini menjadi betul-betul pusat. Ya, saya pernah ke Yogyakarta, di sana ada Masjid Jogokarian. Ya, di sana konsep memang untuk kotak amalnya tadi itu 0 rupiah. Makanya tadi ketika Ketua DKM menyatakan di sini saldonya hanya 3 juta, itu alhamdulillah. Artinya apa? Tersalurkan. Ya, tersalurkan dan memang ada manfaatnya untuk jamaah. Gitu ya, untuk jamaah. Jangan sampai nanti ketika jamaah mau ke masjid lihat Al-Quran, mushaf. Oh, alhamdulillah ada mushaf Al-Quran. Atau mungkin yang sudah agak sepuh, agak senior, dia belum pakai kacamata, disediakan kacamata baca. Ya, kemudian kalau di negara lain juga mungkin, kalau di sini semuanya kan nyender, yang muda-muda mungkin di tengah. Tapi biar di tengah dibelikan kursi kursi yang di bawah itu yang bisa nyandar, gitu ya. Karena kita memang kadang itu perlu sandaran. Ya, jadi perlu sandaran hidup biasanya gitu ya. Ya, perlu sandaran hidup ya. Apalagi yang sudah 50 ke atas itu perlu pegangan hidup gitu katanya gitu ya. Nah, baik Ibu dan Bapak sekalian, jadi jadikan Ramadan kita itu sebagai momen untuk bagaimana kita itu soleh secara personal, soleh secara sosial dan juga soleh untuk semesta. Itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih udah lewat waktunya ya. Tapi mungkin kita masih tadi harus 9:30 katanya. Baik, mungkin ada waktu 10 menit kita bisa diskusi, ngobrol, kemudian terkait dengan Ramadan ini. Persiapan seperti apa sebenarnya yang harus dilakukan. Baik, terima kasih itu dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Saya serahkan ke MC. Nah, MC mau ini enggak nih? Nanti mungkin ada yang mau bertanya atau menyanggah atau ini, itu lebih bagus. Silahkan. Ya, dia. Baik, dari sekarang ada yang mau bertanya dan seterusnya. Baik, jamaah barangkali ada